Oke, next kita lanjut soal nomor 14. Diketahui sebuah benda M sama dengan 2 kg. Nah, kita buat di sini diketahui M sama dengan 2 kg. Bergerak sepanjang sisi dalam sebuah lingkaran yang dipasang vertikal di titik A, benda diberi kecepatan awal, berarti VA sama dengan 5 meter per sekon. Dengan jari-jari lintasan, R sama dengan 1 meter seperti gambar di samping. Berarti yang ditanya, tentukan kecepatan benda dan gaya normal di titik terendah. Berarti di sini ya, kita anggap di sini adalah titik B, berarti yang ditanya adalah PB, itu adalah nilai PB dan N. Nah, di titik terendah. Kemudian yang B itu adalah di mana dan tegangan dengan kecepatan berapa benda meninggalkan bidang lingkaran. Nah, berarti kalau misalnya untuk meninggalkan berarti meninggalkan bidang itu berarti artinya syaratnya G normalnya harus sama dengan 0 ya. G normalnya harus sama dengan 0, oke? Berarti kita jawab di sini dulu. Kita cari satu-satu ya. Yang pertama, kita cari bagian yang A. Nah, yang A itu kita gambar dulu ya. Nah, berarti di sini adalah sudut, di sini ini ada VA kan? Ini ada VA. Kemudian ini ada sudut 60 derajat. Berarti di sini ada VB. Nah, ini untuk mencari VB bisa kita gunakan hukum Newton ya. Nah, jadinya di sini untuk VA itu kan udah diketahui 5 meter per sekon. Kemudian HA-nya itu adalah berarti dia mula-mula pada ketinggian ini dijabarkan. Berarti kan bagian ini nih HA-nya. HA-nya berarti R jabarannya adalah R cos theta. Kenapa? Karena ini kan sudut di sini 60 derajat sudut berseberangan ya. Nah, ini kan yang sedikit HA ini berarti kan ini panjangnya adalah 1 meter. 1 meter kan. Berarti jadinya HA-nya adalah 1 meter atau R ya. R dikurang biru aja ya. R dikurang R cos theta. Berarti 1 dikurang 1 cos 60. Cos 60. Berarti 1 dikurang cos 60 kan setengah. Berarti jadinya setengah. Atau sama dengan 0,5 meter. Nah, dapat kita HA. Kemudian untuk HB sendiri, berarti dia di bawah kan. Berarti diketahui HB sama dengan 0. Kan? Kemudian yang ditanya itu nanti adalah PB. Nah, oke, kita lanjutin di sini. Nah, berarti kita cari menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Berarti EMA sama dengan EMB. Berarti EMA itu adalah EKA ditambah EKB sama dengan EKA, sorry. EP ya. Kok EK? EPA. Kemudian EKB ditambah EPB. Jadi EKA itu adalah berarti setengah MVA kuadrat. Berarti EPA itu adalah M kali G kali HA. Sama dengan EKB setengah MPB kuadrat ditambah EPB itu karena HB 0. Berarti ini 0 aja langsung. Nah, terus MM ini kita coret aja ya. Nah, berarti tinggal di sini setengah kali VA dikuadratkan adalah 25 ditambah 10 kali HA kita adalah 0,5 sama dengan setengah VB kuadrat. Berarti ini adalah 25 dibagi 2. Berarti 25 dibagi 2 itu berapa tuh? Atau berarti 12,5 ya. Berarti 12,5 ditambah ini berarti 5 sama dengan setengah PB kuadrat. Berarti ini ditambahin adalah 17,5 dikali 2 sama dengan PB kuadrat. Berarti ini dapat adalah 35 sama dengan PB kuadrat. Nah, jadi berarti akar 35 sama dengan PB. Nah, udah dapat kita PB-nya adalah 35. Oke, kemudian, nah, yang ditanyakan G normal di titik terendah. Berarti G normal di titik terendah itu kita gambar. Ini ada W, kemudian ini ke atas G normal. Berarti sigma
Kemudian langkah kedua ya, sigma F sama dengan M kali V kuadrat, berarti VB kan, V kuadrat per R. Berarti sigma F-nya adalah menuju pusat lingkaran yang positif N ya. N dikurang W sama dengan M V kuadratnya adalah 35. Dibagi dengan R kita adalah 1. Berarti N, W kita adalah, W-nya adalah M kali G kan. Sini, kita buat di sini ya. W-nya adalah W sama dengan M kali G. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Berarti ini 20 sama dengan M-nya 2, berarti 2 dikali 35. Berarti 2 dikali 35. Ini kan 1, berarti N dikurang 20 sama dengan ini 70. N sama dengan 70 ditambah 20 sama dengan berarti ini adalah 90 Newton. Nah, jadi kita dapat gaya normalnya itu adalah 90 Newton. Nah, untuk yang B-nya kita lanjut di slide selanjutnya ya. Oke, kita lanjut bagian yang B-nya. Yang B-nya yang ditanya adalah di mana dan dengan kecepatan berapa benda meninggalkan bidang lingkaran. Nah, berarti kan tadi untuk yang B itu syaratnya adalah N sama dengan 0. Nah, kalau kita gambar, berarti di sini, atau gambar yang ini aja ya, takutnya nggak muat. Atau nggak apa-apa deh, kita buat gambar baru aja, N sama dengan 0. Berarti ini kan, apa namanya, berarti meninggalkan N, berarti N sama dengan 0. Jadi, kalau misalnya berarti meninggalkan bidang, gaya normalnya sama dengan 0. Karena gaya normalnya sama dengan 0, berarti di sini kita misalkan dia mencapai ketinggian, hampir ketinggian maksimum gitu ya. Nah, berarti di sini hampir ketinggian maksimum, berarti nggak tahu berapa sudutnya, ya kan? Nggak tahu berapa sudutnya. Kita misalkan di sini, berarti di sini kita misalkan sudut theta, oke? Nah, berarti dari keadaan mula-mula, kan di mana, berarti di mana ini maksudnya adalah yang ditanya adalah tetanya dan theta dan ininya dan VB-nya gitu. Nah, jadi keadaan mula-mula itu kita misalkan ketika dia berada di posisi ini. Jadi kan ini VA, oke, ini adalah VB. Nah, jadi VA itu tadi posisinya, VA itu kan nilainya tadi 5 meter per sekon. Kemudian HA itu nilainya tadi adalah setengah kan, karena dia R dikurang R cos 60. Berarti jadinya 1 dikurang 1 dikali setengah sama dengan 0,5 meter kan. Nah, masalahnya sekarang HB. HB itu kita cari posisinya adalah, ini kita jabarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Berarti ini kan ke sini ada W, kemudian ke sini ada gaya normal. Nah, W ini kita jabarkan dulu. Berarti di sini ya. Nah, berarti sudutnya di sini berseberangan, berarti di sini adalah W cos theta. Oke, bagian sini adalah W sin theta. Yang kita ambil nanti adalah yang W cos theta. Oke, yang ini. Nah, kemudian ini adalah nilai HB. Nah, HB-nya itu yang bagian sini ya. Kelihatan nggak sih? Ini. Nah, gambar garis hijau ini ya, HB. Nah, HB ini adalah, ini HB itu adalah nanti 1 R dikurang dengan, kan ini ada selisihnya nih, yang sedikit ini ya. Nih, yang sedikit ini. Nah, sedikit ini kan ada sedikit nih. Berarti kan otomatis nggak keseluruhan kan. Berarti ini kan R tadi. Keseluruhan ini kan adalah R. Berarti untuk mencari HB itu adalah R dikurang dengan jabarannya ini adalah apa namanya? Nih, jabaran ini kan R tadi. Sudutnya di sini. Berarti kalau jabaran di sini adalah R cos theta. Oke, berarti HB-nya adalah R dikurang R cos theta. Ya kan? Nah, berarti 1 dikurang R cos theta-nya 1, tapi kita nggak tahu berapa cos theta-nya. Berarti dapat kita HB. HB aja baru kan. Nah, dah. Kemudian baru udah dapat HB, baru kita gunakan
hukum kekekalan momentum. EM di A sama dengan EM di B. EM di A itu adalah EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. EKA itu adalah setengah MVA kuadrat ditambah EPA itu adalah MGHA sama dengan EKB setengah MVB kuadrat ditambah M kali G kali HB. Jadi M ini boleh kita coret habis-habis. Nah, berarti setengah VA itu kan 5, berarti dikuadratin 25 ditambah 10 kali HA-nya 0,5 sama dengan setengah PB yang mau kita cari ditambah 10 kali HB itu adalah 1 dikurang 1 cos theta. Nah, berarti ini kan 12,5 ditambah 5 sama dengan setengah PB kuadrat ditambah 10 1 kurang cos theta. Berarti ini, nah ini kan kalau dijumlahin adalah 17,5 sama dengan setengah PB kuadrat ditambah 10 1 kurang cos theta. Nah, kita masalahnya sekarang belum dapat nilai VB. Nah, VB ini bisa kita cari dengan persamaan dari ini ya, persamaan dari hukum Newton, oke? Nah, di sini kakak pakai pena warna ungu ya, biar kelihatan bedanya gitu. Berarti sekarang kita masalahnya mau nyari VB dulu nih, pakai pena ungu aja. VB itu kita gunakan dengan persamaan hukum Newton, sigma F sama dengan M VB kuadrat per R. Jadi, sigma F-nya itu adalah yang ini, N dan W cos theta ya. Berarti searah gitu kan, berarti N ditambah W cos theta sama dengan M VB kuadrat per R. Nah, berarti N, kita juga nggak tahu nilai N. Oh iya, dia titik terendah ya, berarti N-nya 0. Berarti langsung aja 0 kita masukkan. 0 ditambah W kita tadi adalah 20 ya. W kita kan, W sama dengan M kali G. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Berarti 20 cos nggak tahu berapa. Kemudian M-nya 2. PB dikuadratkan yang mau kita cari per R-nya adalah 1. Ya kan? Berarti jadinya 20 cos theta sama dengan 2 VB kuadrat. Nah, sekarang gini. Berarti ini boleh kita coretkan. Berarti dapat 10 cos theta sama dengan VB kuadrat. Dah, dapat kita ini kan. Boleh kita substitusikan ini. Nah, berarti substitusikan ke energi mekanik. Nah, jadi kan persamaan energi mekanik kita adalah 17,5 sama dengan setengah PB kuadrat itu diganti jadi 10 cos theta, ya kan, dikuadratkan sama dengan, ditambah 10, ini kalikan ke dalam berarti 10 dikurang 10 cos theta, ya kan, berarti, oh ya ini VB kuadrat ya, berarti nggak ada kuadrat lagi nih. Nah, oke. Berarti ini boleh dicoret ya. Ini boleh dicoret nih. Habis nih sisa 5. Berarti 17,5 sama dengan 5 cos theta ditambah 10 dikurang 10 cos theta. Pindah ruas berarti 17,5 dikurang 10 sama dengan 5 cos theta ditambah 10 cos theta. Berarti ini adalah 7,5 sama dengan 15 cos theta ya. 15 cos theta. Berarti pindah ruas 7,5 per 15 sama dengan cos theta. Berarti ini 1 per 2 sama dengan cos theta. Berarti theta sama dengan yang setengah itu adalah 60 derajat. Nah, dapat kita sudutnya 60 derajat. Oke? Nah, 60 derajat berarti itu arahnya adalah terhadap bidang datar ya. Berarti 60 derajat terhadap sumbu ini ya. 60 derajat terhadap sumbu Y. Jadi 60 derajat terhadap sumbu Y. Oke? Nah, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar.